Dari uang fiat ini, manusia itu sangat pintar. Kayak gue bilang tadi, manusia itu pintar banget kita untuk memecahkan masalah. Dari problem tadi, itu diciptakan uang-uang digital ya. Zaman dulu tuh banyak banget ya, seperti e-cash ya, hashcash ya, Adam Back. Nick Szabo juga dulu pernah bikin namanya BitGold ya. Jadi ini banyak banget udah bikin dari zaman dulu ya. Problem ini mau coba diselesaikan dari tahun 1990-an. Ini gue mau jelasin dulu kenapa konsep digital cash yang peer-to-peer itu penting banget ya. Untuk kalian bisa ngerti konsep ya, makanya segmen pertama ini gue sebut dengan konsep. Kalian harus tahu dulu kenapa digital cash itu dibikin. Karena gini, contohnya nih, misalnya gue ngutang sama kalian Rp50.000. Ya, gue ngitung Rp50.000. Lu kasih Rp50.000-nya dalam bentuk cash. Lalu besok nih gue bilang, ya udah akhirnya gue balikin nih ke lu. Kita udah beres gitu. Jadi begitu lu kasih Rp50.000 ke gue, itu kan lu ngutangin gue. Gue balikin Rp50.000, itu udah beres cash ya. Jadi itu peer-to-peer transaksinya antara lu dan gua aja. Di situ nggak ada bank tuh di tengahnya. Jadi cuman gua balikin uang cashnya. Itu hal yang kita bisa lakukan karena kita bisa ketemu. Misalnya nih, lu lagi di Bandung, gua di Jakarta. Gimana pertanyaannya? Nggak bisa kan? Nah, digital cash itu hadir karena masalah itu. Kalau zaman sekarang solusinya kan mungkin mikir ya kan tinggal transfer di bank, ya kan? Tapi transfer di bank itu nggak pure peer-to-peer. Dengan kita menggunakan bank, kita percaya bahwa uang kita simpan di bank itu transfer ke mereka. Ada sentralisasi yang sama dengan percetakan uang tadi, ya. Jadi problemnya adalah pihak ketiga yang harus kita percaya. Kita harus percaya banknya transfer ke dia. Mungkin sekarang memang iya ditransfer semuanya, tapi kalau enggak bagaimana pertanyaannya? Dan bank itu beroperasi sama seperti bank sentral tadi, fiat tadi. Basisnya cuma satu, kepercayaan. Itu kenapa satpamnya semua selalu paling ramah. Itu kenapa semua mereka invest gede-gedean di operasional untuk bikin orang terasa nyaman. Karena cuma satu basisnya, yaitu kepercayaan. Disitulah sebenarnya keunggulan cryptocurrency ini. Dimana transaksinya itu peer-to-peer, sama kayak tadi Rp50.000 yang gue kasih ke lu. Tapi bedanya kita nggak perlu ada bank di tengahnya. Bitcoin ini adalah sebuah program software yang bisa transfer value-nya cross border ya, antar benua, kapanpun, dimanapun, untuk siapapun, berapapun. Orang bilang, tapi kan bisa pakai bank. Kalian yang tahu pakai M-Banking, kalian pasti tahu limit transfernya M-Banking kalian itu 100 juta. Kalau kalian mau transfer 2 miliar, gimana caranya? Dengan cryptocurrency ini, 2 miliar begini. Nah, itu pun antar Indonesia, kalian gampang. Misalnya BCA. Kalau BCA, BRI, ya ada admin fee-nya. Tapi kalau misalkan mau transfer, misalnya teman kalian ada yang keluar negeri, Taiwan misalnya, gimana caranya kalian bisa transfer dari Indonesia ke Taiwan? Apakah bisa pakai bank BCA? Pertanyaan itu kan. Jadi kalau sistem perbankannya udah beda antar negara, ini udah repot ya untuk transfernya. Dengan cryptocurrency kita nggak perlu hal itu, nggak perlu pusing. Mau di Afrika kayak ya, mau di Kanada kayak, mau di Swiss, kita bisa transfer 1 detik kayak ini sampai uangnya.